Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi di Markim Privat. Ya, kali ini kakak akan membahas soal SMUNY ya, dengan subtema premis mayor dan minor ya. Oke, langsung saja. Jika kalian ingin mencoba terlebih dahulu, silakan deh. Oke ya, kakak mulai. Pada premis pertama, penduduk di sekitar gunung berapi adalah penggali pasir. Petani itu adalah penduduk di sekitar gunung berapi. Jadi, kita bisa mencoret kata antar premis pertama dan kedua yang sama. Nah, ya, saya boleh coret ini penduduk di sekitar gunung berapi. Ya, penduduk di sekitar gunung berapi. Ternyata sama. Ya. Nah, oleh karena itu, maka kesimpulan yang bisa kita dapat, petani adalah penggali pasir. Paham sampai sini? Oke, oleh karena itu jawaban yang tepat itu adalah B. Oke ya? Ya. Kita lanjut ke soal nomor 77. Kenaikan harga minyak tanah per liter menaikkan biaya hidup masyarakat ekonomi lemah. Masyarakat di sekitar bantaran sungai adalah pengumpul batu sungai yang berekonomi lemah. Ya, oke. Jadi kesimpulan yang bisa kita dapat, kenaikan harga minyak tanah per liter menaikkan biaya hidup masyarakat ekonomi yang lemah. Nah, masyarakat ekonomi yang lemah siapa? Yaitu, ini kan nih, masyarakat di sekitar bantaran sungai yang mengumpulkan batu sungai. Inilah yang disebut masyarakat ekonomi lemah. Jadi kesimpulan yang bisa kita dapat adalah naiknya atau kenaikan harga minyak tanah per liter menaikkan biaya hidup masyarakat di sekitar bantaran sungai. Nah, karena masyarakat di sekitar bantaran sungai yang mengumpulkan batu ini adalah masyarakat yang ekonominya lemah. Begitu ya? Ya, jadi mana jawabannya? Naiknya harga minyak tanah per liter menaikkan untung pengumpul batu. Ya, salah ya. Naiknya harga minyak tanah per liter menaikkan biaya hidup masyarakat pengumpul batu di bantaran sungai. Nah, ini yang benar ya. Kenaikan harga minyak tanah per liter menaikkan biaya hidup masyarakat di sekitar bantaran sungai pengumpul batu ya. Karena mereka adalah masyarakat ekonomi lemah. Oke, paham ya? Jadi yang tepat adalah B. Ya, saya lanjutkan ke soal nomor 78. Daerah di kawasan Pantura ada yang rawan longsor. Kawasan yang rawan longsor, tidak aman untuk rumah tinggal. Maka, nah ada yang sama enggak? Ada ya, yang rawan longsor. Yang rawan longsor kita hilangkan. Oke, ini adalah kata yang sama. Oke, kawasan sama ya, kita hilangkan saja. Maka ini hilang. Ya, maka yang tepat itu adalah ada daerah Pantura yang tidak aman untuk rumah tinggal. Paham ya guys ya? Maka kesimpulan yang kita dapat adalah ada daerah Pantura yang tidak aman untuk rumah tinggal. Begitu. Paham ya guys ya? Oke. Jadi mana jawabannya? Poin A, ada daerah di kawasan Pantura yang tidak aman. Nah ini udah betul. Jawabannya itu adalah A guys. Poin B, kawasan rumah tinggal di Pantura berada di luar kawasan rawan longsor. Salah ya. Semua penduduk di Pantura berada di kawasan yang rawan longsor. Ini juga salah ya. Jadi yang tepat itu adalah poin A. Paham ya guys? Ya.
kita bisa mengeliminasi kata jika ada kata yang sama. Oke, lanjut saja. Mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta yang rajin belajar memiliki prestasi akademik yang baik. Doni adalah mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta yang mengambil jurusan matematika dan rajin belajar, ya. Dari sini kesimpulannya berarti kan Doni adalah mahasiswa UNY, ya. Nah, otomatis dia memiliki prestasi akademik yang baik. Nah, karena pada premis pertama, mahasiswa UNY yang rajin belajar itu memiliki prestasi akademik. Di sini untuk premis kedua disebutkan Doni rajin belajar. Nah, karena dia rajin belajar, maka Doni memiliki prestasi akademik yang baik. Begitu guys ya. Jadi kita bisa simpulkan Doni memiliki prestasi akademik yang baik. Nah, ini kesimpulan yang bisa kita dapat dari kedua premis tersebut. Nah, poin A dan B jelas salah. Ini ada kata-kata semua. Kenapa salah? Karena pada kedua premis ini yang disebutkan itu mahasiswanya adalah Doni. Poin C, Doni adalah mahasiswa yang berasal dari Yogyakarta. Nah, tidak ada kata-kata berasal dari Yogyakarta ya. Dalam kedua premis tersebut itu hanya menyebutkan Doni itu adalah mahasiswa UNY, tapi tidak ada premis yang menyebutkan Doni berasal dari Yogyakarta. Ya. Oke, jadi yang tepat itu apa, Mbak? Yang tepat itu adalah E. Doni adalah mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta yang berprestasi akademik yang baik. Kenapa berprestasi akademik yang baik? Karena disebutkan pada premis kedua, Doni rajin belajar. Sedangkan untuk premis yang pertama menyebutkan mahasiswa yang rajin belajar memiliki prestasi akademik yang baik. Begitu ya. Jadi kesimpulan yang bisa kita dapat adalah E. Oke, lanjut ya. Kita masuk ke soal nomor 80. Marta adalah siswa SMA di Yogyakarta yang berprestasi akademik tinggi dan berkarakter. Ini harusnya titik ya. Ini adalah premis ke-1. Yogyakarta terkenal sebagai kota pelajar dan kota budaya. Nah, jadi kita bisa simpulkan yang ada kata semua itu salah. Kenapa? Karena pada premis pertama yang disebutkan itu adalah Marta. Begitu ya guys ya. Oke, jadi kesimpulannya apa Mbak? Coba kita lihat poin B. Marta adalah siswa SMA dari Kota Budaya. Betul ya, Marta itu adalah siswa SMA di Yogyakarta. Sedangkan Yogyakarta itu terkenal sebagai kota pelajar dan kota budaya. Jadi artinya tuh dari kota budaya itu dari Yogyakarta gitu ya. Marta itu siswa SMA dari kota Yogyakarta yang berprestasi akademik tinggi dan berkarakter. Betul sekali. Marta itu memiliki prestasi akademik tinggi dan berkarakter. Oke, sudah ketemu jawabannya adalah poin B. Sekarang kita lihat poin C. Kenapa ya poin C salah? Ya, kita lihat ya. Marta adalah siswa SMA yang tinggal ya. Ini yang membuat salah ini tinggal di kota pelajar ya. Pada premis tidak disebutkan bahwa Marta itu tinggal di Yogyakarta. Tetapi Marta itu adalah siswa SMA di Yogyakarta. Dia bukan tinggal di kota pelajar ya. Pelajar ini kan yang dimaksud adalah Yogyakarta. Oke, paham ya Dik ya? Jadi yang tepat itu adalah poin B. Oke, saya cukupkan sampai soal nomor 80 terlebih dahulu. Selamat belajar adik-adikku semuanya. Semoga bermanfaat dan kalian diterima di fakultas yang kalian inginkan ya. Semangat terus para pejuang SNUNY. Assalamualaikum.